Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Salve. Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Maria Dolorosa Tai, NPM 2221021, semester 6D, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan saya dari Universitas Timur. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Konsep Dasar Organisasi, Perilaku Individu, dan Budaya Organisasi sebagai persyaratan ujian tengah semester dan mata kuliah Perilaku Organisasi. Kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu konsep dasar organisasi, di mana kita akan ketahui apa itu organisasi. Konsep dasar organisasi adalah kerangka kerja yang mencakup struktur, desain, dan proses kerja yang membentuk bagaimana suatu organisasi beroperasi dan mencapai tujuan. Nah, organisasi ini suatu wadah atau suatu perkumpulan di mana kita saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Berikut B, prinsip-prinsip organisasi. Di sini ada 8 prinsip organisasi. Yang pertama itu prinsip tujuan. Prinsip tujuan, organisasi harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik untuk memberikan arah dan fokus dalam kegiatan mereka. Prinsip yang kedua adalah spesialisasi. Prinsip spesialisasi, pembagian kerja berdasarkan spesialisasi memungkinkan individu atau unit dalam organisasi untuk fokus pada tugas-tugas yang sesuai dengan keahlian mereka. Yang ketiga itu prinsip koordinasi. Prinsip koordinasi adalah koordinasi yang efektif antara bagian-bagian organisasi diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional dan pencapaian tujuan bersama. Yang keempat itu prinsip otoritas dan tanggung jawab. Prinsip otoritas dan tanggung jawab adalah penetapan otoritas dan tanggung jawab yang jelas membantu memastikan hierarki yang teratur dan akuntabilitas di dalam organisasi. Prinsip yang kelima adalah prinsip kesatuan perintah. Prinsip kesatuan perintah adalah setiap karyawan harus menerima perintah dari satu atasan langsung untuk menghindari kebingungan dan konflik dalam pelaksanaan tugas. Prinsip yang keenam adalah prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas adalah organisasi perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan pasar untuk tetap relevan dan kompetitif. Prinsip yang ketujuh adalah prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan itu adalah keterbukaan terhadap ide-ide baru, umpan balik, dan inovasi membantu organisasi untuk terus berkembang dan meningkatkan kinerjanya. Prinsip yang kedelapan adalah prinsip kesinambungan. Prinsip kesinambungan adalah organisasi harus memiliki strategi jangka panjang yang memungkinkan mereka bertahan dan berkembang seiring waktu. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar bagaimana pembentukan, pengelolaan, dan pertumbuhan organisasi yang efektif. Yang berikut adalah bagian C, manfaat dan tujuan organisasi. Kita perlu mengetahui manfaat organisasi itu ada 5. Yang pertama, penciptaan nilai. Penciptaan nilai, organisasi menciptakan nilai bagi pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat secara umum melalui produk dan layanan yang ditawarkannya. Terus manfaat yang kedua itu penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja organisasi memberikan kesempatan kerja bagi individu dan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja.
Manfaat yang ketiga, inovasi. Inovasi adalah organisasi mendorong inovasi melalui penelitian dan pengembangan, membawa perubahan positif dalam industri dan masyarakat. Yang keempat adalah manfaat pengembangan ekonomi. Manfaat pengembangan ekonomi, organisasi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui pembayaran pajak, investasi, dan kontribusi lainnya. Yang kelima, manfaat peningkatan kualitas hidup. Manfaat peningkatan kualitas hidup melalui produk dan layanan mereka, organisasi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memenuhi kebutuhan dan memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada. Sekarang kita masuk pada tujuan organisasi. Tujuan organisasi dibagi atas 4 tahap. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi. Meningkatkan efisiensi itu tujuannya organisasi mencakup upaya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan penggunaan sumber daya agar mencapai hasil yang optimal. Yang kedua, peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas, organisasi berusaha untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Yang ketiga, pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan adalah salah satu tujuan organisasi untuk memperdayakan karyawan dengan memberikan pelatihan, pengembangan keterampilan, dan kesempatan untuk berkembang secara profesional. Tujuan yang keempat adalah bertahan dan berkembang. Bertahan dan berkembang adalah organisasi bertujuan untuk bertahan dan berkembang di lingkungan bisnis yang kompetitif dengan menciptakan strategi yang tepat dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Sekarang kita masuk pada perilaku individu. Nah, perilaku individu ini merujuk pada tindakan, sikap, dan respons yang ditunjukkan oleh seorang individu dalam berbagai situasi atau lingkungan. Ini mencakup berbagai aspek termasuk cara seseorang berinteraksi dengan orang lain, cara mereka menyelesaikan tugas, dan bagaimana mereka merespons tekanan atau tantangan. Sekarang kita masuk pada bagian E, ciri-ciri perilaku individu dalam organisasi. Di sini terdapat 10 ciri-ciri perilaku individu dalam organisasi. Yang pertama itu motivasi. Motivasi adalah tingkat motivasi individu dalam mencapai tujuan organisasi dan kepuasan pribadi mereka. Yang keduanya itu kepribadian. Kepribadian adalah karakteristik unik dan konsisten yang mempengaruhi perilaku individu seperti tingkat ekstrovert atau introvert, kepercayaan diri atau kejujuran. Yang ketiganya adalah komitmen. Komitmen itu menonjol pada tingkat keterlibatan dan loyalitas individu terhadap organisasi, pekerjaan, dan tujuan bersama. Ciri yang berikut adalah etika. Etika, kesesuaian perilaku individu dengan standar moral dan etika organisasi seperti integritas dan tanggung jawab sosial. Ciri yang kelima adalah kerjasama. Kerjasama itu kemampuan individu untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan rekan kerja dalam mencapai tujuan bersama. Ciri yang keenam adalah resilience. Resilience itu kemampuan individu untuk beradaptasi dan pulih dari tekanan atau tantangan di lingkungan kerja. Dan yang ketujuh adalah kepemimpinan, di mana kemampuan individu untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain dalam mencapai tujuan organisasi.
Dan yang kedelapan, ciri yang ke-8, kreativitas. Kreativitas itu kemampuan individu untuk menghasilkan ide-ide baru dan solusi kreatif dalam menyelesaikan masalah organisasi. Ciri yang ke-9 adalah kepatuhan. Kepatuhan itu tingkat ketaatan individu terhadap kebijakan, prosedur, dan otoritas dalam organisasi. Ciri yang ke-10 adalah pengembangan diri, di mana minat dan upaya individu dalam meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan pribadi mereka untuk mencapai tujuan karir dan organisasi. Yang berikut F, budaya organisasi. Budaya organisasi adalah kumpulan nilai-nilai, norma, keyakinan, tradisi, dan perilaku yang dianut dan diinternalisasi oleh anggota suatu organisasi. Ini mencerminkan identitas unit organisasi dan cara di mana anggotanya berinteraksi, bekerja sama, dan mengambil keputusan. Nah, budaya organisasi ini adalah nilai atau norma yang sudah turun-temurun di dalam organisasi. Yang berikut G, fungsi dan jenis budaya organisasi. Yang kita ketahui pertamanya itu fungsi budaya organisasi. Itu dibagi atas 5. Yang pertamanya itu memberikan identitas. Memberikan identitas, budaya organisasi menciptakan identitas unit bagi organisasi, membedakan dari organisasi lain dan memperkuat kesetiaan dan keterikatan anggota terhadap organisasi. Yang keduanya, mengarahkan perilaku. Mengarahkan perilaku adalah budaya organisasi memberikan pedoman tentang perilaku yang diharapkan dan diterima di dalam organisasi, membentuk norma dan nilai-nilai yang memengaruhi tindakan dan keputusan sehari-hari. Fungsi budaya organisasi yang ketiga, mendorong kinerja. Mendorong kinerja, budaya organisasi dapat memengaruhi motivasi, dedikasi, dan kinerja karyawan. Budaya yang mempromosikan kerjasama, inovasi, dan pencapaian dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Yang keempat, menghasilkan keselarasan. Budaya organisasi membantu menciptakan keselarasan antara individu dan tujuan organisasi serta antara bagian-bagian internal organisasi. Hal ini membantu menciptakan koordinasi dan integrasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima, menghadapi perubahan. Menghadapi perubahan itu adalah budaya organisasi yang adaptif, dapat membantu organisasi menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, teknologi, dan pasar dengan lebih efektif. Dan bagian yang kedua, yang B, jenis budaya organisasi. Itu dibagi atas 5. Yang pertama itu budaya hierarki. Budaya hierarki adalah budaya yang menekankan struktur hierarki yang kuat dengan aturan dan prosedur yang jelas. Keputusan dibuat secara vertikal dari atas ke bawah. Yang keduanya itu budaya kolaboratif. Budaya kolaboratif itu budaya menekankan kerjasama, partisipasi, dan timbal balik antara anggota organisasi. Komunikasi terbuka dan pengambilan keputusan yang berbasis konsensus adalah ciri utamanya. Bagian yang ketiganya itu budaya inovatif. Budaya inovatif itu mendorong eksperimen, kreativitas, dan pengembangan ide-ide baru. Organisasi memperhatikan perubahan dan menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi. Bagian yang keempat, budaya konservatif. Budaya konservatif menekankan stabilitas
konsistensi, dan keamanan. Organisasi cenderung mempertahankan tradisi dan praktik yang terbuka. Bagian yang kelima adalah budaya adokrasi. Budaya adokrasi itu menekankan fleksibilitas, responsibility, dan adaptabilitas. Organisasi bersifat proyek berbasis di mana tim sementara terbentuk untuk menangani tugas-tugas tertentu. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika dalam penyampaian materi saya terdapat kekurangan, maka saya sebagai insan yang tidak luput dari kesalahan meminta maaf sebanyak-banyaknya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan tambahan terkait mata kuliah perilaku organisasi. Sekali lagi sekian dan terima kasih. Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati.